Perkenalkan, nama saya Priscilia Paramita Tanujaya dengan NPM 2041320. Hai, nama saya Tri Julianto dengan NPM 2041321. Halo, perkenalkan nama saya Yulia Herman dari Universitas Internasional Batam, kelas 1 NNMF, NPM 2041325. Lamos Layers adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Nah, Lamos Layers menyediakan berbagai macam jenis varian rasa kue lapis legit dengan kisaran harga Rp220.000 per kotaknya. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengetahuan manajemen, di mana kita menjelaskan satu bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan jasa, teknologi, dan barang antara dua negara atau melintasi lintasan batasan negara dalam skala berbasis global atau internasional. Yang kedua ada beberapa bentuk kepemilikan bisnis, yaitu perusahaan perorangan, persekutuan atau firma, yayasan, dan koperasi. Yang ketiga adalah pemasaran media sosial yang bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan dengan menggunakan internet sebagai alat untuk melakukan periklanan. Selanjutnya tentang manajemen pemasaran. Di sini kita melakukan analisis 4P, yaitu produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, price adalah nilai yang kita dapatkan sebagai pengganti produk. Ketiga adalah promotion, adalah strategi yang ditetapkan oleh pemasar di mana dengan ada promosi, produk yang dijual dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang keempat ada place, pemilihan lokasi untuk melaksanakan penjualan produk. Kemudian yang ketiga adalah statistika bisnis. Di sini ada beberapa poin yang harus diketahui. 1. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, menganalisa hasil, dan menginterpretasi data, lalu pada akhirnya mempresentasikan data. Yang kedua adalah populasi, adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang menjadi objek inferensi. Yang ketiga adalah sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit operasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Yang keempat adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah aktivitas atau proses konsumen membuat keputusan pembelian perilaku konsumen. Juga memiliki beberapa penting antara lain budaya atau kultur, merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, dan membantu membedakan satu individu dengan yang lainnya. Kedua adalah subkultur. Subkultur adalah sekelompok orang yang mempunyai kepercayaan dan perilaku yang tidak sama atau berbeda dengan kebudayaan untuk mereka. Yang ketiga ada media sosial atau sosmed, adalah sebuah media jaringan terhubung ke internet yang digunakan oleh banyak individu di mana para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi, berbagi ilmu, dan berkreasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang keempat adalah social class. Social class adalah pembedaan penduduk ke dalam kelas secara bertingkat atau hierarki. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran berkelanjutan. Di sini kita membahas sustainable terhadap 4P. Untuk produk, kami menggunakan transparency of custody, yaitu untuk melacak bahan dari tempat kepemilikan hingga sampai ke tangan konsumen sehingga kualitas dari produk terjaga dan produk yang dipakai disertifikasi memenuhi standar. Yang kedua ada price. Kita menggunakan life cycle costing, yaitu adalah suatu biaya mempunyai hubungan atau bersangkutan dengan produk selama dari hidupnya. Dan yang ketiga adalah promotion. Kita menggunakan advertising atau iklan, yaitu suatu jasa periklanan yang mempromosikan produk melalui media massa dan lebih bersifat persuasif dan dijual oleh perusahaan dengan menggunakan desain yang dapat menarik perhatian konsumen atau pelanggan. Sumber dan jenis data. Yang pertama adalah sumber data. Dalam melakukan perancangan sistem informasi, kami mendapatkan informasi tersebut dari data primer, yaitu data yang diambil dari orang yang mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Nah, yang kedua adalah jenis data. Jenis data dari penelitian ini adalah kuantitatif, karena data yang ada di kuesioner mencakup kepuasan konsumen tentang kualitas produk, harga yang ditawarkan, lokasi, dan juga promosinya. Metode penarikan sampel. Nah, di penelitian UMKM ini kami menggunakan teknik sampel random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dari populasi tersebut. Penelitian Lamos Layers menggunakan metode simple random sampling karena penelitian yang dilakukan dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga tidak membutuhkan biaya. Analisa dampak penerapan strategi terhadap produk. Lamos Layers menggunakan bahan berkualitas tinggi dan juga menyediakan varian rasa yang berbagai macam. Namun, sayangnya Lamos Layers ini tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.
Lamos Layers tidak melupakan lingkungan sekitarnya. Ditandai dengan Lamos Layers ini tidak menggunakan plastik di packagingnya, melainkan memakai packaging yang berbahan kertas agar mudah didaur ulang. Analisa dampak penerapan strategi terhadap price. Nah, pada bagian price, Lamos Layers menetapkan harga yang tergolong standar dengan pesaing kue lapis legit lainnya. Lamos Layers menggunakan cost-based pricing, yaitu Lamos Layers memperhatikan harga dari tiap-tiap produknya berdasarkan kualitas bahan yang dipakai untuk produk tersebut. Analisa dampak penerapan strategi terhadap place. Place adalah salah satu faktor penentu kesuksesan suatu produk. Nah, di sini Lamos Layers sudah menentukan lokasi yang sangat strategis. Ia membuka cabang di berbagai macam mall yang dilalui oleh banyak orang. Misalnya BCS Mall, Nagoya Hill Mall, Harbor Bay, dan lain-lainnya. Analisa dampak penerapan strategi terhadap promotion. Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh Lamos Layers adalah menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau media sosial lainnya untuk mempromosikan produk tanpa mengenal batasan waktu dan juga tempat. Nah, dengan memanfaatkan media sosial ini, Lamos Layers dapat melihat apa saja yang dibutuhkan dan dinikmati oleh para konsumen. Nah, di sini media sosial dapat menjadi sarana dan prasarana yang efektif bagi Lamos Layers. Analisis metode masuk bisnis internasional. Nah, untuk memasuki bisnis internasional, UMKM Lamos Layers dapat menggunakan strategi lisensi. Lamos Layers memberikan lisensi yaitu dengan cara menyewakan hak untuk memproduksi produk Lamos Layers. Nah, dengan menggunakan strategi lisensi ini, maka Lamos Layers dapat berkembang di berbagai mancanegara. Analisis bentuk kepemilikan bisnis. Nah, bentuk kepemilikan bisnis dari Lamos Layers adalah perusahaan perseorangan, di mana UMKM Lamos Layers dimiliki oleh satu orang saja yang dikenal sebagai owner atau pemilik dari UMKM tersebut. Nah, pemilik dari UMKM biasanya memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang tak terbatas. Analisis strategi pemasaran media sosial. Nah, Lamos Layers ini memanfaatkan media sosial sebagai salah satu strategi pemasaran produknya. Promosi melalui media sosial merupakan sebuah potensi untuk mengembangkan promosi produk dengan cara memposting foto atau video di media sosial. Lamos Layers ini bisa melakukan promosi yang terstruktur dan juga tepat sasaran. Lamos Layers sudah melakukan promosi produknya dengan sangat baik melalui Instagram dan juga Facebook. Berikut merupakan rencana pengembangan UMKM Lamos Layers untuk kedepannya. Yang pertama, Lamos Layers telah melakukan pengembangan yang bersifat berkelanjutan, tetapi saat kita membeli Lamos Layers, pisau yang didapatkan adalah pisau plastik, sehingga masih perlu dilakukan pengembangan pada pisau dan sendok. Yang kedua, Lamos Layers perlu meningkatkan promosi, karena masih banyak yang belum mengenal dan mengetahui Lamos Layers. Yang ketiga, Lamos Layers diharapkan memperbanyak event dan promo-promo menarik seperti buy to get one. Kemudian yang keempat, mengadakan strategi pricing penetapan harga khusus. Contohnya seperti di hari-hari Hari Raya Natal, Imlek atau Idul Fitri dengan memberikan diskon sebesar 10-15%. Yang kelima, mengadakan inovasi varian rasa baru atau produk lebih tahan lama daripada produk yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah memberikan stamp setiap pembelian sampai mencapai 500.000 pada voucher, kemudian akan mendapatkan satu produk gratis.